Halo Sobat Yoda, selamat datang kembali di channel Ruang Yoda. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 hal yang dilihat oleh pembeli dari penjualnya. Jadi, gunanya adalah agar kita tidak terpaku pada melihat customer dari sudut pandang kita saja, tapi juga kita mampu mempelajari apa sih yang dilihat oleh pembeli dari si penjualnya. Sebelum kita memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Piaggio Indonesia yang telah memberikan saya kaos ini. Makanya saya pakai baju kaos oblong sekarang. Ini adalah official merchandise-nya Aprilia Racing pada Mandalika GP Series. Jadi saya diberikan kaos ini oleh teman-teman di Piaggio. Terima kasih dan sukses selalu teman-teman di Piaggio. Nah, Sobat Yoda mungkin pernah mendengar seorang jenderal perang yang bernama Sun Tzu. Beliau ini adalah jenderal perang di Cina yang hidup di sekitaran tahun 500 sebelum Masehi. Meninggal mungkin sekitaran usia hampir 50 tahun ya, jadi cukup muda meninggalnya. Beliau ini dikenal selain sebagai jenderal perang, dia juga dikenal sebagai seorang strategis, filsuf, dan penulis. Nah, banyak tulisan-tulisan beliau mungkin zaman dahulu di Cina ditulis di atas bambu atau something like that ya. Mungkin ada semacam artefak. Kemudian buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau dirangkum oleh anaknya Sun Bin yang mengumpulkan buku tersebut, dan sekarang ini dikenal sebagai buku yang berjudul The Art of War. Salah satu quote Sun Tzu dalam buku itu yang cukup terkenal menyatakan kira-kira begini: If you know your enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Artinya apabila Anda tahu diri Anda, apabila Anda tahu musuh Anda dan tahu diri Anda tidak perlu khawatir hasil dari ribuan pertempuran. Nah, ini kita akan gunakan diskusi ini dalam konteks diskusi kita hari ini. Mana yang enemy, mana yang yourself, dan kita akan diskusikan ini berikutnya. Dari sisi know your enemy tadi, pastinya perusahaan mempunyai usaha-usaha untuk mempelajari kompetitor atau disebut sebagai kompetitor intelijen dari produknya, perusahaannya, servisnya, segala macam. Hampir semua perusahaan, walaupun tidak semua, melakukan kegiatan ini untuk mempelajari bagaimana kompetitor bekerja, apa yang akan kompetitor lakukan, apa yang direncanakan tahun ke depan, atau apa result mereka. Oke? Kemudian juga banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan penjual untuk memahami customer-nya. Dia pengen tahu customer-nya butuh apa, akan investasi apa, dan lain sebagainya. Oke? Itu dari sisi enemy. Yang disebutkan oleh Sun Tzu tadi adalah satu hal lagi, you know yourself. Kali ini kita akan melihat know yourself-nya dari sisi customer. Bagaimana customer melihat perusahaan penjual. Oke? Ada 3 hal yang akan kita bahas, tapi sebagai disclaimer saya mau jelaskan dulu sebelumnya bahwa 3 hal ini tidak penting apabila customer-nya melakukan pembelian low value atau insignificant untuk short term. Misalnya, saya contoh, beli peniti nggak terlalu penting hal seperti ini. Beli paku mungkin juga nggak terlalu penting hal seperti ini. Beli korek api, hal-hal seperti ini nggak terlalu perlu. Jadi hal ini akan diperlukan apabila sesuatu itu merupakan investasi yang jangka panjang, high value maksud saya, atau mungkin hal-hal yang signifikan buat organisasi atau buat si pembeli, ya. Hal yang pertama yang dilihat oleh pembeli atau customer dari penjual adalah perusahaan atau organisasinya, company-nya. Kenapa mereka melihat ini? Ada beberapa hal di dalam ini. Yang pertama yang dilihat adalah brand. Saya berikan contoh. Contoh soal, silahkan dipikirkan sendiri. Sekiranya minggu depan atau bulan depan Anda berkeinginan membeli sebuah kendaraan, apa yang terpikirkan oleh Anda? Mungkin salah satunya brand. Betul bukan? Coba pikirkan, kenapa Anda ingin brand tersebut? Kenapa Anda specifically melihat brand tersebut? Coba pikirkan. Nah, ada 4 hal yang mendorong orang membuat keputusan sehubungan dengan brand ini
4+1 saya menyebutnya. Nomor 1 adalah performance atau kinerja, nomor 2 produktivitas, nomor ketiga finansial, nomor keempat adalah image atau reputasi, ada yang kelima emosional. Misalnya saya suka aja, saya senang aja, tetangga saya pakai saya pengen juga, orang tua saya dulu pakai ini saya ingin juga. Oke, jadi ada 4 hal, ada 4+1 hal tadi yang saya sampaikan. Ini yang mendorong orang untuk membeli sesuatu, dan ini juga yang diakses oleh pembeli terhadap penjualnya. Company-nya yang di dalamnya ada brand. Dalam review terhadap company ataupun organisasi tersebut, ada hal kedua yang dilihat selain brand tadi, yaitu reputasi. Bagaimana rekam jejak si perusahaan tersebut? Bagaimana mereka menangani customer-nya? Bagaimana mereka menangani masalah-masalah hukum? Bagaimana keterlibatan mereka dengan karyawan mereka? Bagaimana hubungan mereka menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan sosial misalnya. Jadi reputasi perusahaan penting sekali. Apalagi reputasi itu berhubungan dengan produk. Misalnya produknya terjadi sesuatu dengan produknya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk menangani kejadian tersebut. Jadi ini hal dalam topik company dan organisasi, hal kedua yang dilihat oleh pembeli. Masih dalam konteks organisasi atau perusahaan yang dilihat oleh customer tadi, ada hal berikutnya yang dari yang kita sampaikan tadi. Hal berikutnya adalah leadership. Nah, apa yang dilihat dari leadership? Yang dilihat adalah perilaku leadershipnya, pernyataan-pernyataan yang dibuat di publik, ya. Makin besar organisasinya, terutama public company, ini akan sangat berpengaruh sekali. Anda bisa lihat ketika misalnya perusahaan-perusahaan global, multinational company, ketika terjadi perang di satu negara, leaders dari company itu akan membuat pernyataan, ada yang exit dari bisnis misalnya supaya tidak terhubung dengan keadaan tersebut, atau leadership di perusahaan yang membicarakan tentang carbon reductions, bagaimana save our planet misalnya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang termasuk ke dalam topik yang dilihat oleh pembeli. Terutama apabila pembeli korporat, dia pasti akan lihat juga bahwa dia akan membeli dari perusahaan yang punya value yang sesuai, ya. Nah, ada hal menarik dari leadership ini. Leadership tadi selain dari perilaku leadership tadi sendiri dan pernyataan-pernyataannya, ternyata juga leadership juga membangun reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, ada hal menarik ya. Pada tahun 2022, PricewaterhouseCoopers itu melakukan riset. Saya bacain risetnya ya. Risetnya itu survei yang dilakukan adalah dalam topik Consumer Intelligence Series, ya. Yang dilakukan adalah mereka melakukan survei terhadap 500 business leaders. Jadi ada 500 leaders dari perusahaan-perusahaan nih, banyak banget ya perusahaannya ya. Dan mereka juga mensurvei 2.500 consumers, para pembelinya ya. Nah, yang menarik di sini, eksekutif yang 500 leaders tadi, 87% dari mereka menganggap bahwa pembelinya, customersnya, consumersnya itu punya trust yang tinggi sekali terhadap perusahaan mereka. Tapi kenyataannya, ternyata ketika yang 2.500 disurvei, ternyata hanya 30% yang percaya, yang punya trust terhadap perusahaan tersebut. Ini gapnya gede, dari 87 ke 30 itu 57% gap, ya. Itu survei menarik. Yang berikutnya, Consumer Intelligence Series survei ini juga mendiscover atau mengungkapkan bahwa 71% dari customer mengatakan mereka besar sekali kemungkinan mereka tidak akan membeli lagi dari satu perusahaan apabila mereka kehilangan trust-nya, apabila mereka tidak trust lagi terhadap company tersebut. Jadi ini hal menarik ya tentang consumer trust, ternyata terbangun dari hal-hal yang datang dari organisasi tadi ya. Jadi saya review kembali. Yang pertama tadi adalah company dan organisasi, dan di sana ada 3 hal yang dilihat, yaitu brand, reputation, dan leadership. Sekarang kita mendiskusikan hal yang kedua yang dilihat oleh customer terhadap sebuah ketika dia ingin membeli sesuatu ya. Dari yang pertama tadi company atau organisasi, yang kedua adalah produknya yang dia mau beli, atau servisnya yang dia mau beli, atau solusi yang akan dia beli. Oke? Apa yang dilihat di sini? Oke.
Yang mereka lihat adalah, yang pertama adalah features-nya. Apakah features-nya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan? Yang kedua, nah ini penting. Yang kedua adalah benefit-nya. Ya. Benefit-nya untuk apa? Untuk mensupport apa yang ingin mereka capai. Oke? Biasanya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi ketika mereka melakukan investasi atau membeli sesuatu adalah yang 4 hal yang saya sebutkan pernah sebelumnya. Yang saya sebut 4+1, yaitu apa? Performance, mendukung produktivitas, mendukung finansial, memperbaiki atau mendukung image atau reputasinya. Oke? Jadi ada 4 hal ini yang dia lihat. Nah, dengan benefit produk itu, apakah mampu membangun apa? Yang dia lihat dari sisi cost, quality, delivery. Apakah hal-hal tersebut dapat membantu mereka memperbaiki atau meningkatkan performance, productivity, financial, atau reputasi. Itu dari sisi produk. Nah, Anda harus pandai, terutama di setiap organisasi harus pandai, dan terutama marketing ya umumnya ya, dalam hal ini harus pandai melihat produknya, melihat features produk tersebut, dan melihat bagaimana features produk tersebut mampu memberikan benefit dalam hal apa, cost, delivery, deliverables-nya, quality-nya, sehingga apa? Sehingga membangun 4+1 tadi, performance, productivity, financial, image atau reputation, yang kelima emosional. Makanya +1 ya, nggak terlalu banyak, tapi makanya saya sebut +1, jadi 4 yang penting. Oke? Sekarang kita sampai ke hal yang nomor terakhir. Hal yang terakhir yaitu yang nomor 3. Tapi sebelumnya, sebelum saya membicarakan nomor 3, saya lihat kembali yang nomor 1 dan 2 tadi, company atau organisasi, yang kedua adalah produk. Hampir semua dari hal ini bisa ditiru. Contoh, coba bayangkan, kalau Anda mau beli kendaraan tadi, kalau Anda punya 2 pilihan brand, tempat company Anda beli, punya nggak? Coba lihat, ada kemiripan nggak? Oke? Atau perusahaan apapun tempat yang kita mau beli, mesti ada kompetitornya. Dan perusahaan berkompetisi ini, selain mereka berusaha untuk menyaingi, mereka juga berusaha untuk menyamai. Nah, hampir semua hal yang dilakukan oleh company itu bisa ditiru oleh yang lain. Jadi organisasi misalnya punya reputasi begini, yang lain juga bisa coba cari cara untuk meniru itu. Punya brand image begini, yang lain juga bisa cari cara untuk meniru itu. Walaupun mungkin tidak mudah prosesnya, tapi masih bisa. Produk pun demikian. Apabila ada sebuah produk, perusahaan lain bisa ngikut niru-niru produk itu. Mereka bisa reverse engineering untuk tahu bagaimana membuat produk itu dan dia buat serupa, mirip, bahkan bisa lebih baik. Oke? Jadi yang poin 1 tadi, company, organization, dan produk, hampir semua bisa ditiru. Hal yang ketiga yang akan saya bahas sekarang, inilah yang paling utama differentiating factor dari perusahaan penjual, ya, yaitu apa? Salesperson-nya. Anda yang menjual ini, itulah yang membedakan Anda dengan kompetitor. Yang paling mudah untuk membedakannya. Makanya sering juga ada quotes yang bilang bahwa people not buy from company, they buy from the people, from the sales, from orang yang menjual itu ya. Jadi ini hal pembedanya. Nah, apa yang dapat Anda lakukan sebagai salesperson di sini? Ada 2 hal. Yang pertama adalah relationship. Relationship dapat dibangun dengan proses yang panjang. Mungkin Anda sudah kenal dengan mereka dari kecil, dari sekolah, segala macam. Ya, relationship already dan cukup kuat. Sehingga mudah untuk komunikasi. Anda mudah tahu tentang tantangan yang dihadapi. Customer-nya mudah terbuka dengan Anda, apa yang dia butuhin. Bagaimana dia meng-compare perusahaan Anda dengan perusahaan lain. The more the trust, the higher the trust is, itu akan makin mudah. Informasi tersebut akan makin mudah. Tapi kalau Anda belum punya existing relationship dengan keahlian tertentu, dengan skill yang apabila Anda mempelajari skill-skillnya, soft skillnya, akan mudah juga untuk membangun relationship itu. Anda bisa lihat ada orang-orang yang bisa cepat dekat dengan orang. Ada yang lama. Nah, Anda belajar, Anda lihat apa gitu ya. Itu ada ilmunya, nanti suatu hari saya akan coba bahas. Hal yang kedua selain relationship adalah trust. Nah, trust ini walaupun Anda punya relationship, belum tentu Anda punya trust. Tapi trust dibutuhkan untuk membangun relationship. Nah, trust ini begini, ketika Anda datang ke customer, Anda approach mereka dengan cara transaksional, umumnya trust tidak terbangun. Ketika Anda datang, berusaha menjual, berusaha menceritakan tentang produk Anda, berusaha mencoba menjelaskan bagaimana produk Anda berbeda daripada orang lain, trust jarang terbangun dari situ. Trust itu hanya terbangun apabila Anda sudah masuk ke consultative selling.
Anda mencoba untuk memahami permasalahan customer, memahami bagaimana dia melihat apa yang penting baginya dan bagaimana urutan penting tersebut. Hal-hal seperti ini membantu Anda untuk membangun trust dengan customer. Nah, nanti suatu hari saya akan bahas tentang the great divide. Ada ada menjual dengan cara transaksional dan menjual dengan cara konsultatif, di mana menjual dengan cara konsultatif akan memudahkan Anda untuk menjadi orang yang trusted source bagi pembeli ketika dia melakukan penjualan. Nah, oke, jadi bottom line adalah dari sales yang dibangun oleh salesperson, yang membedakan salesperson, yang membedakan suatu perusahaan atau organisasi penjual dengan kompetitornya adalah salesperson, di mana salesperson tersebut mempengaruhi dua hal, yaitu relationship dan trust, dan bagaimana Anda mendeliver produk Anda kepada customer. Dalam komponen yourself tadi, hal ketiga inilah yang membuat segala sesuatunya menjadi berbeda. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, secara company yang ada di dalamnya brand, reputation, leadership masih memungkinkan untuk ditiru, banyak cara untuk meniru. Biasanya orang melakukan, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ATM, amati, tiru, modifikasi, dia akan coba tiru apa yang sudah sukses. Kemudian juga dari sisi produk pun demikian, bisa ditiru. Banyak produk yang banyak sales yang kesulitan untuk mengcompare produknya dan produk kompetitor karena umumnya hampir mirip. Nah, apa yang membuat yourself ini berbeda? Tentu adalah salesperson seperti yang kita sampaikan tadi. So, apa yang dilakukan oleh salesperson making the difference. Jadi bagaimana salesperson membawakan company-nya, membawakan produknya, dan menggunakan relationship dan membangun trust dengan customer. That's what makes the difference. So, Anda sebagai salesperson, you need to be very confident. You need to know bahwa you are making the difference. Saya ingatkan kembali bahwa tiga hal tersebut tadi, company atau organisasi, produk, dan salesperson, mungkin atau umumnya tidak perlu apabila pembelian dilakukan untuk sesuatu yang insignificant, low value, atau sangat short term. Untuk keperluan yang sangat short term. Umumnya tidak perlu, seperti beli sendal jepit. Kebetulan sendal lagi putus, cari sendal jepit. Umumnya tidak memerlukan tiga hal ini. Ketika Anda menjual produk-produk yang lebih kompleks, maka tiga ini menjadi makin penting. Ketika Anda menjual produk-produk yang sangat kompetitif dalam artian high value tapi sangat kompetitif, tiga hal ini Anda harus jalankan. Kembali lagi saya ingatkan yang saya sampaikan di awalnya, apa yang disebut oleh Sun Tzu, bahwa if you know your enemy and you know yourself, no need to worry of the result of hundred of battles. Saya paraphrasing ya, more or less like that. Jadi Anda tidak perlu khawatir hasil dari pertempuran apabila Anda memahami diri Anda dan memahami lingkungan kompetisi Anda termasuk customer Anda. Oke? Tetap mengikuti channel Ruang Yoda, ikuti diskusi-diskusi dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya akan bahas lebih banyak berhubungan dengan selling skills. Mungkin ke depan kita akan bahas mengenai negotiation, leadership, dan lain sebagainya. Apabila video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda subscribe agar tidak terlewatkan video-video lain yang akan saya buat. Kemudian juga pastikan Anda share kepada teman-teman yang mungkin mendapat manfaat dari video-video ini. Terima kasih.